Kenapa kota-kota di Indonesia ini sekarang isinya itu mobil sama motor doang ya? Padahal zaman dulu, zaman Hindia Belanda tuh, kereta di mana-mana. Ya bener, kita ini Indonesia punya banyak jalur kereta non aktif. Di Pulau Jawa aja nih ya, jalur kereta yang non aktifnya itu panjangnya nyampe 2233 km, panjang bener. Ini jalur kereta yang kita omongin gak cuma jalur kereta api jarak jauh doang, tapi juga kereta intracity. Yes, di Jakarta zaman dulu itu ada namanya tram. Kereta yang intracity yang naiknya itu kayak naik bis, cuman kereta. Di Surabaya juga ada. Ya tram di Jakarta sama di Surabaya itu mulai nonaktif di tahun 60-an. Nah pertanyaannya kan kenapa pengembangan jalur kereta itu nggak dilanjutkan, malah diberhentikan, malah dihapus? Ada beberapa alasan yang ceritanya dimulai di tahun 50-60-an. Itu zaman di Bung Karno, kita lagi hiperinflasi, nggak punya duit. Karena lagi urgent banget mikirin perut, lagi pada kelaparan, jadinya ya kita nggak bisa expand tuh ngurusin jalur kereta apian. Nah begitu kelar era Orde Lama, masuk ke eranya Orde Baru, itu lebih parah lagi. Kereta api bener-bener ditinggalin kali ini bukan karena alasan duit, tapi karena alasan politis. Ada sentimen zaman dulu nih, orang-orang perkereta apian itu dikenalnya dekat dengan gerakan kiri. Karena saat itu emang banyak banget buruh kereta api yang bergabung ke serikat buruh. Ada tuh namanya SBKA, Seksi Buruh Kereta Api. Dan kebetulan banget SBKA ini merupakan organisasi underbow-nya PKI. Pasca tahun 65 tuh ada pembersihan besar-besaran di kereta api. Dari 80.000 karyawan, hampir setengahnya dipecat. Karena banyak tenaga-tenaga ahli yang hilang, akhirnya ini kelimpungan si kereta api. Akhirnya jalurnya pun banyak yang ditutup. Karena ya bingung, duitnya nggak ada, orangnya nggak ada, kan gimana? Nah alasan lain juga adalah karena Orde Baru ini kecipratan fenomena oil boom. Ya kita kan tahu tahun 70-an itu ada perang Arab sama Israel. Itu yang membuat harga minyak dunia menjadi naik gila-gilaan. Dan Indonesia pada zaman tersebut masih banyak punya cadangan minyak. Ya akhirnya duit jadi kebanyakan, bingung mau ngapain. Akhirnya keputusannya adalah memakai duitnya heavy lebih ke pembangunan jalan tol sama akses antar kota. Makanya jangan heran transportasi umum yang berkembang di zamannya Pak Harto itu transportasi umum yang basisnya ya roda di aspal, metro mini, angkot, ya kan, bukan yang rail base. Karena emang dulu tuh masif banget pembangunan jalannya. Dan ya ternyata itu merupakan saran dari IMF. IMF menyarankan Indonesia untuk bangun jalan aja. Dan kalau lu tahu, tol pertama di Indonesia, tol Jagorawi, itu pendananya adalah Amerika Serikat. Ya kalau kita ngomongin Amerika zaman dulu ya, American Dream itu kan negara modern adalah negara di mana para penduduknya naik mobil. Jadi ya mindsetnya memang bikin jalan ngaspal terus. Setelah Amerika bangun Jagorawi, masuk juga lah tuh investor Jepang bikin industri otomotif. Ya akhirnya makin gak ada insentifnya buat bangun jalur kereta api. Ya lebih banyak insentifnya buat bangun jalan aja. Supaya apa? Supaya investor yang masuk ke Indonesia makin cuan. Semakin mereka cuan, mereka bisa bikin lapangan pekerjaan. Kan bagus juga buat image Orde Baru. Dan juga bensin zaman dulu kan kita murah banget. Mungkin Pak Harto gak pernah mikir tuh bahwa Jabodetabek one day bakalan ada penduduknya 30 juta orang. Gak pernah kepikir mungkin. Makanya dia mikir ya udah ngaspal aja deh, toh bensin murah juga kan.